Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang larangan zina dan pergaulan bebas pada mata pelajaran Al-Quran Hadis fase E. Sebelumnya saya akan menjabarkan peta konsepnya terlebih dahulu, yakni tentang larangan zina dan pergaulan bebas. Larangan zina dan pergaulan bebas, di mana kedua perilaku ini didasarkan kepada dua dalil, yaitu surat Al-Isra ayat 32 yang berisi tentang larangan berbuat zina. Yang kedua yaitu surat An-Nur ayat 2 yang membicarakan tentang hukuman bagi para pelaku zina. Di mana hal ini terjadi disebabkan adanya pergaulan bebas. Pergaulan bebas memiliki beberapa faktor penyebab dan dampak negatifnya. Berdasarkan surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wasa'a sabila. Artinya adalah, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu yang jalan yang buruk. Kemudian dilanjutkan oleh surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khuzukum bihima ra'fatum fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. Yang artinya adalah, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Adapun analisis dari isi kandungan surat Al-Isra ayat 32 adalah, yang pertama, janganlah kamu mendekati zina. Maksudnya adalah Islam memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mengundang terjadinya perbuatan zina. Salah satunya yaitu pergaulan bebas. Adapun hal-hal yang mengundang terjadinya perbuatan zina diantaranya, 1. Memandang perempuan yang bukan mahramnya. 2. Berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. 3. Berpakaian tidak menutup aurat. 4. Melihat film yang mengumbar aurat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu menjauhi segala bentuk pergaulan bebas. Yang ketiga, analisis dari isi kandungan surah Al-Isra ayat 32 adalah, perbuatan zina termasuk sesuatu yang keji karena perbuatan tersebut menimbulkan keburukan. Adapun keburukan tersebut antara lain adalah, yang pertama yaitu merusak tatanan hukum dan sosial. Yang kedua, merusak harkat martabat manusia. Yang ketiga, menimbulkan penyakit sosial. Adapun analisis isi kandungan dari surat An-Nur ayat 2, berdasarkan asbabun nuzul surat An-Nur ayat 2 diriwayatkan dari Sa'id bin Masyur yang bersumber dari Mujahid, ketika Allah mengharamkan zina, di sekitar mereka banyak wanita pezina yang cantik. Kemudian turunlah ayat tersebut yang menegaskan bahwa wanita pezina hanyalah dikawini oleh laki-laki pezina dan laki-laki musyrik. Pada surat An-Nur ayat 2 menegaskan tentang kejinya perbuatan zina, sehingga Allah menetapkan hukum bagi para pezina atau sanksi bagi para pezina. Di antaranya, yang pertama, sanksi hukum dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat berat. Yang kedua, pelaku zina diberikan hukuman. Yang ketiga, yang dikenakan hukuman kedua pelaku zina.
Yang keempat, jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang belum menikah, maka hukumannya didera 100 kali tanpa belas kasihan. Yang keempat yaitu jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, maka hukumannya dirajam, yaitu dilempari batu setengah badan hingga meninggal. Yang keenam, pelaksanaan hukum dilakukan di tempat umum agar diketahui banyak orang. Untuk menghindari pelaku zina, perbuatan zina atau pergaulan bebas, perlunya pembiasan sikap atau beradab sesuai muslim dan muslimah. Adapun pembiasan sikap dan adab sesuai muslim dan muslimah adalah: yang pertama, menundukkan pandangan. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, tidak berdua-duaan antara lelaki dan perempuan. Yang keempat, tidak melunakkan suara. Yang kelima, tidak bersentuhan dengan berlainan jenis. Adapun adab pergaulan sesuai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis adalah: yang pertama, menjaga pandangan. Sebagaimana menurut surat An-Nur ayat 30 dan 31, katakanlah kepada laki-laki yang beriman supaya menahan penglihatan dan menjaga kehormatan. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman supaya menahan penglihatan dan menjaga kehormatan. Yang kedua yaitu tidak bersentuhan. Sesuai riwayat Tabrani, yakni sekiranya kamu ditusuk kepala kamu dengan besi adalah lebih baik daripada memegang-megang lelaki atau perempuan yang tidak halal untukmu. Yang ketiga yaitu tidak berdua-duaan. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, janganlah seorang laki-laki itu berkhawat menyendiri dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut. Yang keempat yaitu tidak melembutkan suara. Berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 32 mengatakan, janganlah kamu berkata-kata dengan lembut manja atau semasa bercakap dengan lelaki asing, karena yang demikian boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya menaruh tujuan buruk kepadamu, dan sebaliknya berkatalah dengan kata-kata yang baik, sesuai dan sopan. Adapun pengertian dan hukum dari pergaulan bebas dan zina adalah: pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak mengindahkan norma agama dan norma yang berlaku di daerah setempat. Sedangkan zina secara bahasa berasal dari kata zana dan yazni. Zina secara harfiah berarti fahisah, yang artinya adalah perbuatan keji. Zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Adapun hukum zina. Hukum zina menurut para ulama telah sepakat bahwa perbuatan zina merupakan puncak keharaman dan dosa besar berdasarkan Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Kata jangan mendekati seperti ayat tersebut merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa dan nafsu untuk melakukannya, atau disebut dengan tindakan preventif dan pencegahan. Adapun hukum terhadap pelaku zina dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, apabila bentuk pelakunya laki-laki dan perempuan yang disebut dengan ghairu muhsan atau orang yang belum pernah menikah, maka hukumannya dicambuk 100 kali dan diasingkan dari negerinya selama setahun. Yang kedua yaitu apabila pelakunya laki-laki dan perempuan atau yang disebut dengan muhsan, maka hukumnya dirajam dengan batu hingga meninggal dunia. Sebagaimana contohnya dapat kita lihat pada gambar, di mana contoh dari pelaku zina ghairu muhsan atau perilaku yang hukumannya dicambuk itu dapat kita lihat pada gambar yang berada di sebelah kiri bagian bawah. Sedangkan perilaku perempuan yang muhsan atau yang sudah pernah menikah, hukumannya dirajam dapat kita lihat pada gambar yang berada di posisi atas sebelah kanan. Adapun faktor penyebab dari pergaulan bebas dan zina dapat kita lihat dari faktor yang terdapat dari dalam dan terdapat dari luar. Kalau kita lihat dari faktor dari dalam, faktor penyebab pergaulan bebas dan zina adalah: yang pertama, lemahnya pemahaman iman dan Islam. 2. Bisikan setan, pola pikir, rasa ingin tahu dan ingin mencoba.
3. Lemahnya pemahaman terhadap dampak pergaulan bebas. Yang keempat, gaya hidup. Yang kelima, komunikasi tidak berjalan dengan baik. Adapun faktor yang terdapat dari luar, faktor penyebab pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah: yang pertama, paham sekulerisme dan liberalisme di kalangan masyarakat. 2. Lemahnya kontrol orang tua. 3. Menurunnya fungsi kontrol dari masyarakat. 4. Pengaruh media massa. 5. Minimnya sarana pengembangan dan aktivitas remaja. Adapun dampak negatif pergaulan bebas dan perbuatan mendekatkan perbuatan zina adalah: yang pertama, melemahnya ketahanan iman. 2. Malas beribadah. 3. Pergaulan lawan jenis yang permisif. 4. Adanya pelanggaran dengan mengkonsumsi minuman keras. 5. Terjangkitnya penyakit kelamin atau HIV atau AIDS. 6. Terjadinya tindakan kekerasan. Sedangkan manfaat dan hikmah yang dapat kita rasakan dari menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina adalah: yang pertama, terhindar dari penyakit kelamin. Yang kedua, terhindar dari perbuatan dosa. Yang ketiga, terhindar dari penyakit kelamin. Yang keempat, terjaganya nama baik keluarga. Yang kelima, terhindar dari aib memalukan. Yang keenam, jiwa dan raga tetap bersih. Berdasarkan materi yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat kita ambil kesimpulan, yaitu Islam melarang keras hubungan seksual atau hubungan biologis di luar pernikahan, apapun alasannya, karena perbuatan ini sangat bertentangan dengan fitrah manusia dan mengingkari tujuan pembentukan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pergaulan bebas. Patut menjadi perhatian bagi generasi muda bahwa mereka sedang mempertaruhkan masa depannya jika terlibat dalam pergaulan bebas yang melampaui batas. Bergaul memang perlu, tetapi seyogyanya dilakukan dalam batas yang wajar, tidak berlebihan. Remaja adalah tumpuan masa depan bangsa. Demikianlah video pembelajaran saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.